A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amin. Ibu-ibu rahmatullah, alhamdulillah pagi ini seperti pagi yang selalu kita harapkan. Allah berikan kepada kita lembaran putih yang kita berharap kita bisa menuliskan kembali amal-amal yang lebih baik, ya, sehingga hari-hari kita di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang penuh dengan harapan, hari-hari yang akan bisa menjadikan warna kehidupan kita yang akan datang menjadi warna kehidupan yang bisa dinikmati, ya, bisa memberikan inspirasi dan bisa mengembangkan banyak karya dalam perjalanan kehidupan kita. Pagi ini seperti pagi yang selalu kita minta kepada Allah. Kita harapkan setiap pagi Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menguatkan keimanan kita. Allah beri kesempatan kepada kita untuk meningkatkan tekad, ya, dalam proses kehidupan kita, agar kita selalu berada pada jalan yang benar, berada pada jalan keikhlasan, karena kita tahu bahwa kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang memberikan tambahan nilai yang besar, menghapus dosa-dosa kita yang akan merintangi atau memberati perjalanan kehidupan kita, memberikan energi positif yang besar agar kita mendapatkan tambahan dorongan jiwa yang akan memberikan semangat kepada kita untuk terus bertahan pada kebiasaan baik yang telah kita bangun di bulan Ramadan, dan kemudian Allah karuniakan keistiqomahan di bulan setelah Ramadan dan seterusnya sampai kita ketemu Ramadan kembali. Insya Allah, amin. Ibu-ibu rahmatullah, marilah kita bincang kembali tentang hal-hal yang dari awal kita bicarakan, yaitu tentang cinta. Allah memberikan kepada jiwa kita, ya, kemampuan yang sangat besar. Jiwa itulah yang akan bisa menjaga kehidupan kita. Jiwa itulah yang akan bisa memberikan dorongan semangat yang tinggi pada perjalanan kehidupan kita. Dan jiwa itulah yang memberikan kepada kita sebuah sebuah pemahaman, sebuah pengawasan, pendekatan, ya, agar manusia itu selalu terjaga, ya, selalu terjaga dengan perasaan takut yang dihadirkan Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang ada dalam proses kita. Nah, Ramadan ini kita masih berbicara tentang cinta, karena cinta itu oleh Allah dimasukkan kepada jiwa manusia yang bertugas, ya. Cinta itu bertugas bagaimana membawa stabilitas jiwa, sehingga jiwa akan terus bisa membara, ya, bersemangat, ya, dan kemudian membawa kehidupan kita menjadi kehidupan yang bisa dinikmati, ya, kehidupan yang bombong, enak, ya. Kita merasa nyaman, ya, terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan pada kita.
Saya berikan judul bincang kita kali ini tentang suburkan cinta, bukan nafsu. Ya. Karena keduanya diberikan Allah kepada kita. Ya, cinta yang dipakai untuk memberikan kehidupan, ya bara di dalam jiwa kita, dan nafsu itu adalah keinginan-keinginan yang ada pada manusia. Cuma saja batasan nafsu itu semakin tinggi, ya semakin banyak nafsu atau keinginan manusia, maka akan masuk ke dalamnya hawa, hal-hal yang tidak bagus ya terhadap nafsu itu. Namun semakin tingginya kecintaan kita, ya semakin tulus ya jiwa kita, maka itu akan memberikan kekuatan yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang kekuatan itu tidak terbayangkan oleh kita. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, marilah kita cermati kembali. Kalau benar kita itu memiliki cinta, ya, kalau benar kita itu memiliki cinta, ya, maka cinta itu akan memberikan energi positif. Ya. Cinta memiliki energi positif. Jadi kalau orang itu cinta, ya, menjadikan dia itu memberikan suasana yang suasana yang menakutkan, suasana yang menegangkan, suasana yang berada dengan tekanan-tekanan, ya. Itu bukan cinta, itu nafsu, ya. Karena cinta selalu memberi energi positif, ya. Ya, karena cinta memberi energi positif. Kemudian yang kedua, cinta itu memiliki dominasi, ya. Dia merasa bisa, ya. Dia merasa punya pengaruh yang besar untuk melakukannya. Itu cinta. Contohnya seorang ibu yang mencintai anak-anaknya. Maka dia merasa punya dominasi yang kuat. Bahwa dia harus berbuat sesuatu. Bahwa dia harus berjaga. Bahwa dia harus melakukan hal yang sekecil-kecilnya. Dominasi jiwa yang merasa dia akan bisa melakukanlah itu akan memberikan kekuatan yang besar. Ya. Kalau seorang yang mempunyai cinta, tapi kemudian merasa bingung atau merasa tidak bisa berbuat, merasa bahwa semua hal yang dihadapkan kepada dia itu bahkan dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan, itu bukan cinta, itu nafsu, ya. Karena dia hanya menginginkan itu semua, tapi tidak punya kesanggupan dan kesiapan untuk menghadapi segala hal yang terhubung dengan apa-apa yang dicintainya. Yang ketiga, cinta itu memiliki komitmen. Ya, cinta itu memiliki komitmen. Ketika kita itu mencintai diri kita, maka kita punya komitmen bahwa kita akan menjaga diri kita untuk bersih, ya, untuk kokoh dalam setiap amal dan terus berkembang. Ya. Kalau kemudian seseorang yang mengatakan mencintai dirinya, tetapi dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat, dia tidak merasa bisa melakukan sesuatu, dia tidak ingin berusaha, dia tidak ingin berusaha keras atau berlelah-lelah dalam mewujudkan itu bukan cinta, itu nafsu. Dia hanya menginginkan tapi tidak mau melakukan sesuatu. Ya. Itu komitmen seseorang terhadap keluarga. Maka baginya terbuangnya waktu, hilangnya tenaga, bahkan hilangnya kesempatan dia harus jalan-jalan ke sana kemari ketika seperti muda, hilangnya segala sesuatu yang karena dia harus berkorban untuk rumahnya, berkorban untuk anaknya, berkorban untuk suaminya, ya. Tapi dia punya komitmen. Komitmen itulah yang kemudian menjadikan dia mempunyai kekuatan yang besar. Kalau kemudian orang itu menyatakan cinta, tetapi dia tidak punya komitmen bahwa saya harus melakukan banyak hal, bahwa ketika berkeluarga memang membutuhkan banyak perhatian, bahwa ketika berkeluarga dia harus memberikan banyak hal yang dia punya, ya pengetahuan dia, ya perhatian dia, ya, maka itu bukan cinta, itu nafsu. Jadi cinta, ya tadi kita sampaikan, cinta itu memiliki komitmen. Yang selanjutnya, cinta itu memiliki sikap. Ya, cinta itu memiliki sikap. Ya. Maka ketika seseorang itu atas nama cinta,
dia tidak bisa mengambil sikap yang benar. Ya, dia hanya memperturutkan apa yang kepingin dia dapatkan. Ya, maka banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena dia mengatakan cinta tapi dia tidak punya sikap. Ya, di masyarakat itu digambarkan di sinetron, di film dan sebagainya. Seorang istri yang kemudian misalnya bertemu dengan sahabatnya, ya, yang dulu kemudian dekat, kemudian dia misalnya diberikan hadiah, hadiahnya bentuknya barang-barang berharga, ya. Karena kemudian dia menginginkan, dia tidak pernah mendapatkan itu dari suaminya, maka dia terima, ya, dia terima dengan alasan bahwa itu sekedar hadiah. Tentu saja yang dinamakan cinta itu kita harus punya sikap. Kalau memang kita itu sudah mengambil komitmen, maka segala sesuatu yang akan merusak itu, segala sesuatu yang mengotori hal-hal itu, segala sesuatu yang akan mengaburkan, ya, arti cinta itu sendiri akan disikapi. Ya, banyak sekali kemudian dalam dalam pergaulan sehari-hari, ya. Banyak hal yang kemudian menjadi sebuah keterlanjuran yang parah, ya, ketika seseorang itu merasa friendly, ya, mudah bicara, ya, enak dalam bergaul, ya, atas nama itu kemudian dia menerima banyak pergaulan, bergaul laki perempuan hanya sekedar karena begitulah seharusnya seorang teman dan sebagainya, akhirnya tidak mau bersikap, tidak bisa menentukan sikap. Mana yang harusnya dihindari, mana yang harusnya dijauhi, mana yang harusnya kemudian dia tetap berada pada sikap-sikap yang dia harus taati dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang kemudian menjadikan bagian, ya, yang kemudian merusak cinta dan kemudian meninggikan hawa nafsu, ya. Jadi orang yang mencintai, kalau benar dia cinta, maka dia punya sikap. Ketika seseorang itu mencintai Allah, ya, beberapa hal yang mudah difahami itu, ketika dia itu mencintai Allah dan Allah melihat memang orang itu punya perhatian kepada Allah, yang paling rendah itu bersegera memenuhi panggilan Allah. Kemudian yang kedua, dia memperhatikan hal-hal yang istimewa, yang diinginkan, yang dicintainya. Pada tingkat berikutnya, dia akan melakukan segala sesuatu amal dengan kecintaan. Semakin banyak amal, semakin tinggi rasa kedekatan dan cintanya kepada Allah. Demikian juga pada keluarga, ya. Sehingga itu menjadikan bagian yang perlu diperhatikan. Ketika seseorang tidak mau menentukan sikap, ya, karena dia kepengen tidak disalahkan, karena dia kepengen tidak memperpanjang konsekuensi, ya, dan lain sebagainya, maka artinya dia tidak hidup dengan cinta, dia hidup dengan nafsu dan keinginan yang banyak. Yang selanjutnya, cinta memiliki kepuasan, ya, cinta itu memiliki kepuasan. Jadi kalau ada orang mengatakan mencintai tapi menderita, itu mungkin salah paham terhadap cintanya. Mungkin dia punya cinta tapi lebih tinggi nafsu dan keinginannya. Sehingga tidak pernah merasa puas. Sudah sering kali kita contohkan. Taruhlah itu sebuah sebuah pertemuan atau sebuah keluarga, ya, ada suami dan istri, ya, awalnya bisa kemudian memilih sendiri atau kemudian ditunjukkan orang-orang yang baik dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, tetapi orang kadang-kadang tidak memahami, ya, bahwa cinta itu tadi, cinta itu bagaimana dia memberi, cinta itu punya komitmen dan lain sebagainya. Dia kemudian menyatakan cinta namun tidak merasa puas karena perhatian dia itu berada di tempat yang lain. Itu bukan cinta, dia hidup dengan nafsu, ya, dia hidup dengan nafsu. Nah, untuk itu kemudian akan terjadi banyak hal. Sering kali kita sampaikan, nafsu itu terhubung dengan dunia, dan yang namanya dunia itu tidak semua digariskan. Maka kita dapati sebuah hadis yang menyatakan kalau kamu itu menikah
karena cantiknya, karena cakepnya, maka suatu saat kamu akan dihinakan. Kenapa? Karena itu tidak selalu bisa tetap ya. Orang akan menjadi tua, kadang-kadang terjadi sesuatu pada hidupnya sehingga kemudian kulitnya keriput atau banyak jerawat atau kemudian punya penyakit kanker kulit dan lain sebagainya ya. Orang awalnya cakep, ambil contoh yang kadang-kadang tidak masuk dalam akal kita ya, seolah-olah itu tidak mungkin. Banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh ya. Yang terbaru yang sekarang lagi sering ditampakkan itu seorang pelawak yang sangat terkenal itu ya, Mas Tukul Arwana ya. Sedemikian rupa ketika jaya, semua orang melihat seolah-olah dominasi dia sangat tinggi. Semua harus memperhatikan, semua kemudian tertawa, semua menunggu kedatangannya. Namun kemudian Allah mengujinya, ya Allah mengujinya. Hanya dengan sebentar saja, tiba-tiba kemudian pingsan, ternyata sudah pendarahan otak dan sekarang tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Seolah-olah kejayaan itu hilang begitu saja. Nah, Allah memberitahukan kepada kita ya bahwa hidup itu ya itu macam-macam bentuknya. Hidup itu macam-macam bentuknya. Kalau kemudian cinta yang Allah berikan kepada kita itu menjadikan kita itu tidak pernah puas karena kita dirongrong oleh nafsu yang sedemikian rupa, maka kita pun tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur. Nah, itu menjadi bagian cinta itu berada pada kepuasan. Itu salah satu contoh. Jadi Nabi bertemu dengan orang Badui ya, sering digambarkan orang Badui itu orang desa yang orangnya kaku ya, pokoknya dia maunya ini ya ini. Maka dulu ketika orang Badui itu bertanya, ya Rasulullah beri aku nasihat satu kalimat saja. Dia tidak mau yang lebih, satu kalimat saja yang dengan itu aku kemudian menjadi baik, menjadi benar, dan aku tidak perlu bertanya lagi. Ya, itu. Ya. Dia hanya minta satu kalimat, dan Rasul pun dengan ketajaman basirohnya mengemukakan satu kalimat saja. Amantu billah tsumastaqim. Berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Ya. Nah, suatu saat datang juga seorang Badui bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, besok itu ada hari pertanggungjawaban. Ada hari hisab, kita dihitung amal kita. Siapa yang menghitung kita? Kata dia. Kata Rasul mengatakan Allah. Allah Ta'ala yang akan menghitungnya. Dia mengatakan, alhamdulillah aku puas rasanya. Kenapa? Karena aku tahu Allah itu nggak pernah berbuat jelek. Ya. Aku seneng kalau yang ngitung Allah. Aku puas ya. Aku akan menunggu hari itu, katanya begitu. Kecintaannya tuh terlihat dari bagaimana dia puas. Nah, kenapa? Kata Rasul. Bayangkan saja, aku tuh orang desa, aku tuh tidak punya ilmu, aku tuh tidak punya harta. Namun Allah itu baik sekali. Dia memberiku dua mata, padahal aku tidak memintanya. Allah memberiku tangan, padahal aku tidak memintanya. Allah memberikan aku kaki, padahal aku tidak memintanya. Dibentuklah tubuh lengkap seperti hanya orang-orang kaya. Bukankah itu sebuah kebaikan yang besar? Banyak hal yang Allah berikan padaku, ya kan gitu. Aku hanya memasukkan makanan ke dalam mulut dan kemudian itu menyehatkanku, memberikan dia bisa bekerja dan sebagainya. Aku sangat puas dengan Allah karena Allah tidak pernah berbuat jelek. Maka aku akan menunggu hari pertanggungjawaban itu karena aku tahu bahwa Allah akan berbuat seadil-adilnya. Walaupun itu ungkapan ya orang-orang yang sederhana, tapi menunjukkan bahwa kecintaan di dalam hatinya itu membawa kepuasan dalam kehidupan. Ya, dia selalu bisa bersyukur. Ya, selalu bisa bersyukur. Semua yang ada dalam kehidupannya, ya, sekecil apapun dia syukuri. Kemudian yang selanjutnya, cinta itu memiliki konflik. Ya, konflik apa? Konflik kepentingan. Apa? Karena kita diberi cinta dan diberi nafsu. Ya, maka kadang-kadang muncul ketulusan kita, kadang-kadang muncul ya nafsu kita yang menginginkan lebih ya.
menginginkan lebih dari segala sesuatu yang ditetapkan pada kita. Ya, maka tadi perlu difahami, perlu disadari bahwa cinta yang diberikan itu nanti akan bisa mendatangkan konflik. Nah, ketika kita memahami itu, maka orang itu akan bisa menyiapkan kesabarannya. Nah, untuk itulah Allah itu selalu menghadirkan Ramadan setiap tahunnya. Minimal untuk melatih jiwa kita ya tentang rasa syukur, tentang kesabaran yang kelak akan sangat membantu bagaimana tetap membersihkan, tetap mengokohkan dan tetap menghidupkan jiwanya, ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang dampak cinta. Kalau benar bahwa dalam jiwa kita itu penuh dengan cinta, satu akan selalu merasakan perasaan gembira. Ibu-ibu rahimakumullah, gembira itu sesuatu yang sederhana, ya. Namun masa sekarang gembira itu menjadi sulit karena terlalu banyak batasan, ya. Sampai-sampai kita masih bicara Ramadan. Bagian penting yang akan dinilai di bulan Ramadan itu adalah gembira. Datangnya bulan Ramadan, gembira. Datangnya waktu buka, gembira. Itu bagian yang penting dalam hidup, ya. Nah, orang yang punya cinta itu satu hal yang langsung terpancar dalam hidupnya. Terlihat dalam semangat, terlihat dalam berserinya bahwa jiwanya gembira. Saya ambil contoh cerita dari ceramahnya Gus Bahar. Ya. Tadi kita bicara orang Baduy, ya. Sekarang bicara tentang orang-orang yang ada di Gunung Kidul. Ada seorang yang di Gunung Kidul itu, dia petani, orang biasa, ya, yang kemudian punya kecintaan yang besar kepada Allah, ya, dan kemudian dia berusaha memenuhi. Orang desa itu ya, orang desa naik haji, uang 30 juta, ya, itu uang yang besar bagi mereka, ya. Namun dia merasa punya kesanggupan untuk berangkat. Kenapa? Untuk dia bisa memuaskan, ya, kecintaannya kepada Allah. Nah, maka dia berangkat. Nah, ketika dia berada dekat Ka'bah, maka dia tepuk-tepuk Ka'bah itu sambil bicara terus. Kata Gus Bah, itu wirid apa kok kayak gitu? Ternyata setelah didekati, ya dia mengatakan gini, Bah Ka'bah, ya, aku itu sudah sholat dari kecil. Sekarang baru ketemu dengan kamu, ya Allah, Bah Ka'bah, mudah-mudahan ya aku itu akan terus teringat sama kamu sehingga aku bisa menegakkan sholatku. Seneng banget dia, ya. Saking namanya juga orang tidak berilmu, saking kepengen menunjukkan cintanya kepada Ka'bah yang selalu dia ketika sholat itu menjadi kiblat, maka dia tepuk-tepuk Bah Ka'bah. Kalau orang ini kemudian datang kembali ke kampungnya, maka dengan gembira dia katakan, aku kemarin tuh ketemu Ka'bah, kira. Alhamdulillah pada setiap hari itu aku kiblat ke sana. Akhirnya Allah memberikan kesempatan ke aku ketemu sama Ka'bah, gitu. Dan menjadikan orang yang mendengar, karena luapan kecintaannya itu menjadikan orang yang mendengar pun, ya, kepengin ketemu Ka'bah, berusaha untuk sampai ke sana. Marilah kita lihat orang-orang yang datang umroh, datang haji, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ceritakan, ya. Pintunya berlapis emas. Kamu kalau mau masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di pinggir jalan tuh banyak sekali barang yang bagus-bagus, gitu ya. Tidak menimbulkan rasa kecintaan kepada Allah. Banyak orang itu kemudian selfie, bahkan selfie ketika tawaf, selfie di bawah di bawah ini ujung Ka'bah, selfie di mana-mana. Ketika kemudian foto itu ditunjukkan ke khalayak, apa maksudnya? Menunjukkan cintanya pada dirinya kah? Bangga pada dirinya kah? Apa menunjukkan orang yang melihat itu akan mencintai Allah kah? Gitu ya. Nah, itu cinta. Itu cinta. Apakah kemudian kita menunjukkan semua rangkaian yang kita sudah datang ke sana itu menjadi bagian dari nafsu atau cinta?
cinta kita kepada Allah akan terungkapkan dengan segala macam kegembiraan yang menyebabkan orang yang mendengarnya, yang melihatnya itu menjadikan cinta juga kepadanya. Ada satu contoh lagi. Saya itu kenal ya, bergaul dengan orang yang suka disuruh-suruh. Orangnya buta huruf, sederhana sekali. Maka dia bilang begitu, Gusti Allah kuwi top tenan lho Bu, katanya gitu. Allah itu top tenan ya. Apalah ya, artinya saya tuh buta huruf ya, ndak punya ya, ndak pinter gitu ya. Alhamdulillah kok Allah itu kasih saya sehat ya, kasih saya bisa sholat, kasih saya puasa ya, kasih saya bisa berbuat baik. Alhamdulillah kuwi lho Bu, aku tuh setiap tahun bisa korban, wis tenan. Gusti Allah kuwi top tenan. Itu ungkapan kegembiraan. Cinta yang ditunjukkan dengan ekspresi yang sedemikian rupa oleh seseorang yang biasa, orang buta huruf, orang yang tidak sekolah, orang yang tidak punya ilmu, orang yang kurang pergaulannya. Namun dengan spontanitas dia mengungkapkan kegembiraan karena kecintaannya kepada Allah. Dia merasa tadi harus selalu ya memperlihatkan kegembiraan dalam hidupnya ya. Bahkan dia katakan, wah urip saiki iki rasane kalau lihat malam-malam ya, jalan-jalan lihat lampu-lampu di mana rasane kayak urip neng swarga begitu ya. Segala sesuatu ya. Ada lagi seorang anak yatim piatu, kemudian dia diajak berbuka di restoran Padang. Tentu saja disediakan makanan ya, lauk yang sedemikian rupa. Maka kata anak itu berkata ke ibunya, Bu, kayak neng swarga ya Bu, gitu ya. Rasa puas, rasa gembira, rasa cinta, kata ibunya, kamu bersyukur sama Allah. Allah menyayangi kamu, maka kamu juga harus menyayanginya. Allah mencintai kamu, maka tunjukkan cintamu. Alhamdulillahirabbil alamin, kata anak itu. Segala puji bagi Allah. Semua yang dirasakan sedikit saja merasa baik. Dia mengatakan kayak di surga. Ya. Dan kita semua hal kadang diberikan Allah pada kita. Bahkan kita merasa seperti di neraka. Rasanya menghimpit. Untuk kemudian kita baca Quran, untuk kemudian kita wirid, untuk kemudian kita istighfar. Rasanya tidak bisa. Kenapa? Kejengkelan yang besar di hati kita. Kejengkelan karena banyak hal sudah berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan. Namun ya begitu-begitu saja. Bahkan dia bertanya, lah Allah tuh ngapa? Saya sudah sholat, saya puasa, saya pengajian. Ya. Tapi apa yang Allah berikan padaku? Ya. Itu cinta? Bukan, itu nafsu. Dia hidup dengan segala keinginannya. Dan yang dinamakan keinginan yang banyak, apalagi sudah kemudian ada hawa nafsunya. Maka itu akan menutup cinta seseorang. Tidak menjadi tulus, tidak menjadi baik, bahkan tidak terasa dan bisa dirasakan. Ya. Sampai dikatakan orang baik itu adalah orang yang ketika dia ada di dekatmu, ada di sekelilingmu, kamu merasa tenang. Kenapa? Pancaran cinta itulah yang membuat seseorang itu bisa gembira, menggembirakan, tenang, menenangkan. Ya. Kalau kemudian orang itu banyak nafsu, ya, maka suasana juga jadi panas. Ya. Banyak hal yang kemudian dirasakan tidak nyaman, ya, Ya. Nah, kemudian dampak yang kedua mengurangi tekanan. Ya, hidup itu tadi. Kalau benar kita itu punya cinta, itu tekanan seperti apapun itu akan terurai, ya, terurai. Maka salah satu yang diajarkan Allah di bulan Ramadan pada 10 hari terakhir adalah banyak istighfar. Kenapa? Karena yang memberikan tekanan-tekanan hidup, suasana-suasana yang tidak menyenangkan adalah
efek dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Bayangkan Allah berikan kesempatan kita untuk beristighfar yang banyak. Taruhlah kemudian ada orang tidak bisa baca Quran. Ada orang yang tidak banyak hafal wirid. Dan kemudian dia beristighfar saja. Itu yang dia miliki. Maka kemudian Allah akan menghapus dosanya dan memberikan kemudahan, loncatan kemudahan yang besar setelah Ramadan. Menghilangkan tekanan, ya, itu menyadari bahwa kita punya banyak kesalahan. Maka taruhlah seperti kemarin saya sampaikan, ketika kemudian kita memiliki kecintaan kepada Allah, kita mempunyai kecintaan yang besar. Agar segala sesuatu yang rasanya tidak nyaman itu kemudian menjadi nyaman. Energi positif turun banyak. Taruhlah kita tuh menganggap diri kita tidak bersalah, tidak menjadi sumber. Maka orang yang punya cinta itu, orang yang bisa menurunkan rahmat yang besar. Dan rahmat itu turun bersamaan ditutupnya dosa. Nah, untuk itu maka dia akan rela. Rela beristighfar yang banyak. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada kedua orang tuaku. Kemudian dia beristighfar. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus banyak. Karena banyak yang kita tidak tahu, banyak yang kita lupa. Sudah berapa puluh tahun kita melakukan kesalahan-kesalahan pada orang tua. Kalau kita kemudian jadi seorang istri, kemudian setelah kepada orang tua, ya itu 10 hari loh kita ya. Kemudian kita memohon ampun atas apa-apa yang kita lakukan sebagai seorang istri barangkali tidak mengenakan atau melukai suami, ya. Maka kemudian kita berdoa, ya Allah, ampunilah segala kesalahanku kepada suamiku, yang aku sengaja, yang tidak, yang aku tahu dan tidak, kemudian beristighfar yang banyak. Banyak itu berapa? Banyak itu berapa? Kalau sehari itu kita melakukan kesalahan, itu setahun 365, itu sehari satu. Kadang kita banyak sekali kesalahan yang kita lakukan. Ya, jadi banyaknya kalau sudah 20 tahun itu ya dikalikan sendiri. Ya, banyak itu begitu. Ya, maka itu menjadi bagian kita tuh. Kadang definisi banyak tadi. Kenapa kemudian kita itu selalu mendapatkan tekanan? Dan kita salah mendefinisikan tadi. Dulu pernah saya sampaikan. Saya mengisi di orang-orang yang pejabat lah ya, orang-orang yang mapan. Kemudian saya tanya, ketika ada sebuah hadis menyatakan ya, kalau kamu banyak istighfar ya, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang diberikan. Sehingga kita itu semakin banyak masalah, semakin banyak ilmu dan hikmah. Yang kedua, orang yang banyak istighfar itu akan segera dihapus kesedihannya dan digantikan dengan kegembiraan. Yang ketiga, orang yang banyak istighfar itu akan selalu diberi rezeki yang tidak diduga. Ya. Maka tadi katanya suruh banyak istighfar. Saya sampaikan, ketika ada orang yang bicara banyak istighfar itu berapa di benak kita? Saya bilang 100, 200, 300, 400, 500. Kata beliau mengatakan jangan, hitungannya jangan gitu Bu, lah gimana? Mulai dari 10, 10, 20, 30, 40. Maka kemudian ya sudah disepakati aja Bu 100. Dosanya itu berapa kok kesepakatannya 100? Oke, monggo saja silahkan. Beliau menetapkan istighfar yang dimaksud banyak itu. Sekarang saya tanya, berapa kebutuhan? Ya, berapa kebutuhan kita setiap bulan? Ya. Maka munculnya angka langsung 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ketika kita berbicara tentang dunia, ya, bahkan apa yang kita dapat di dunia itu kadang-kadang tidak ada nilainya. Bilangannya langsung naik 1 juta. Tetapi ketika kita bicara tentang istighfar, yang itu akan menguntungkan kita, yang itu akan memberikan bagian yang sangat besar. Kalau toh kita itu tidak punya amalan apapun selain amalan pokok, kemudian istighfar, maka kita akan dijaminkan kehidupannya dengan itu. Maka angka berapa? Angka berapa yang akan kita setujui? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sekali lagi, agar cinta itu bisa mengurangi tekanan,
Maka bagian kecintaan kita kepada Allah, karena Allah lah yang membersihkan, karena Allah lah yang bisa menutup, karena Allah lah yang bisa menggantikan. Maka kecintaan itu mendorong kita untuk punya kekuatan beristighfar, ya, sehingga kemudian Allah redakan tekanan-tekanan itu. Jadi jangan sampai dilewatkan 10 hari terakhir untuk terus, ya, untuk terus beristighfar, menunjukkan sambutan kita kepada Allah. Allah turun ke bumi untuk mengampuni semua dosa yang mereka minta ampun. Jadi kalau kemudian kita diam saja karena banyaknya hal yang harus kita bicarakan, banyaknya hal yang kita lakukan, kita tidak menganggap itu hal yang penting, maka cinta kita pun akan banyak tertutup dengan tekanan-tekanan. Karena ketika cinta tertutup, yang muncul adalah nafsu-nafsu dan keinginan yang banyak. Yang selanjutnya adalah menguatkan fokus konsentrasi. Orang yang punya banyak cinta di hatinya itu akan menjadi fokus hidupnya. Dan orang fokus itu akan mendapatkan jalan yang strategis. Strategis itu dia menemukan jalan yang tepat, cepat, ya, tepat dan cepat. Tidak usah muter-muter, ya, banyak hal, ya. Kemudian dia dapat, dia langsung untuk memperoleh. Allah akan arahkan kemana kebaikan itu dan di mana orang-orang baik itu dan sebagainya. Ya, fokus, mendapatkan jalan yang strategis dan produktif. Namun tadi ketika seseorang belum bisa membedakan antara cinta dan nafsu, ya maka dia tidak akan fokus, ya. Semua kepingin baca Quran yang banyak, kepingin istighfar yang banyak. Namun 10 hari ini dia harus berburu persiapan lebaran, belum baju, belum makanan, belum segala sesuatu. Itu cintanya kurang besar, kalah dengan nafsu, ya, kalah dengan nafsu. Untuk itu perhatikan, kalau benar seseorang mengungkapkan cinta, maka minimal terjadi 3 hal. Orang itu akan selalu gembira, orang itu akan hidup dengan mengalir tanpa tekanan-tekanan yang kemudian merisaukan, dan orang itu selalu fokus sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Yang selanjutnya kita berbicara tentang menyuburkan cinta. Bagaimana kita menyuburkan cinta? Yang pertama, menyuburkan cinta itu menguatkan ikatan. Tidak akan subur, ya, kecintaan seseorang kecuali kita menguatkan ikatannya, ya, sehingga tidak sekedar bicara cinta. Cinta itu butuh bukti, ya, cinta itu butuh bukti, sehingga Allah itu akan memastikan, oh, bahwa orang ini memang menumbuh suburkan cinta. Mengikatkan ikatan itu, ya, menguatkan ikatan itu, satu, merasa senang ketika mengingatnya, merasa senang ketika mengingatkan, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Ketika dia mendengarkan, ya, mengingat Allah, rasanya itu, perasaannya kemudian bergetar, rasanya senang, ya, senang berada pada lingkungan, ya, berada pada suasana yang menyebut banyak Allah. Dan ketika Allah itu menerangkan, lebih menjelaskan, ya, maka meningkatlah keimanannya, ikatannya menjadi kuat. Itu pun Allah peringatkan, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Namun, ya, tadi proses kemudian kita kemudian berusaha berada pada majelis zikir, berusaha untuk membaca Quran, berusaha untuk wirid, berusaha untuk berdoa, ya, itu pakai proses, ya, karena tadi kadang-kadang banyak hal yang kemudian harus, ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka bagian itu dipakai untuk menghapus kesalahan dulu, baru kemudian sisanya adalah tabungan kebaikan. Nah, makanya ketika saya membaca kembali cerita seorang pemuda yang banyak beristighfar, ya, banyak beristighfar, dia tukang roti, pembuat roti. Suatu saat ada seorang imam, siapa ya, Imam Abu Hanifah kalau nggak salah, ya, itu kemudian akan berkunjung ke masjid, masjidnya tutup, dia
kemudian dipersilakan untuk istirahat di tempat pemuda itu. Pemuda itu istighfar terus sambil ngasih tepung, dia di astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kata Imam Abu Hanifah mengatakan gini, wahai pemuda, sejak kapan ya kamu beristighfar? Aku beristighfar sudah lama, sangat muda, masih kecil kalau bahasa kita ya. Aku sudah beristighfar. Ya. Nah tadi karena masih kecil belum banyak kesalahannya ya, maka banyaknya istighfar, senang, dia istighfar senang ya. Itu menjadikan dia tabungan kebaikannya banyak. Lalu ditanya, lalu apa yang kamu dapatkan dari banyak istighfar itu? Aku selalu mendapatkan apa-apa yang aku inginkan. Walaupun aku belum mengucapkannya, jadi baru wah aku kepengen apa itu Allah berikan. Bayangkan. Lalu ditanya lagi oleh saya, adakah di antara keinginan kamu yang banyak itu yang belum terpenuhi? Iya, tinggal satu hal yang belum diberikan Allah kepadaku. Apa? Aku kepengen bertemu dengan imam besar, Imam Abu Hanifah, karena aku kepengen mendapatkan berkah. Ya, beliau, ya, kata Imam Abu itu dia buat roti, imamnya diberikan, akulah orang yang kamu cari itu. Maka dia kemudian berpaling, kaget sekali dia ya. Ternyata tadi Allah tuh kemudian penuh, padahal imam ini jauh sekali tempatnya. Ya, nah, ibu-ibu rahimakumullah. Ya. Jadi kita senang mengingatnya. Saya ingatkan kembali, Ramadan dihadirkan itu untuk bagaimana kita melatih kebiasaan kita, ya, agar menjadi senang, ya, senang melakukannya. Sampai kemudian Allah kasih kita istiqomah. Ya. Kemudian rasa senang di dekatnya. Di mana Allah? Di dekatnya. Allah ada di rumah Allah. Ada di majelis-majelis. Ya. Kemudian Allah itu berada di dekat orang-orang yang sedang diuji. Ada orang sakit, ya. Ada orang kemudian diberikan ujian meninggal dan lain sebagainya. Suatu saat ada orang yang ditegur Allah. Kamu, ya dia itu orang baik. Tadi kenapa kamu tidak ada? Dari mana? Allah tahu. Karena aku ada di sana. Jadi Allah itu ada di dekat orang sakit. Maka sampai dikatakan kalau kamu tuh menjenguk orang sakit, maka Allah akan mengangkat bagian yang memberatkan hatimu, gitu ya. Ya karena tadi itu adalah bagian besar untuk untuk menjadi perhatian. Kalau kita diajak jalan-jalan dan sebagainya, kemudian kita mau melakukannya, itu bukan bagian yang besar. Ternyata bagian yang besar itu satu, menengok orang sakit, ya, kemudian takziah, ya, kita ke rumah Allah, kemudian berada di majelis, ya, merasa senang melakukan hal yang disukai oleh yang dicintai, ya, merasa senang melakukan segala sesuatu yang disukai. Ya, beramal soleh, yang membantu orang, ya, walaupun kemudian terlihat capek, tapi merasa senang, ya. Nah, repotnya zaman sekarang itu kemudian opini yang ada, misalnya ada seorang ibu mengerjakan rumah sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, semuanya sendiri, sampai tidak pernah selalu bisa diajak main, diajak kuliner dan sebagainya, ya. Mereka mengatakan, ya Allah, kasihan sekali hidup kamu hari gini, ya, kerja rodi misalnya gitu, ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan seseorang itu panik, ya, merasa tertekan. Ada ibu rumah tangga kok tertekan dengan amal-amal di rumahnya, itu kan lucu. Ibu rumah tangga itu amalan yang nilainya tertinggi itu di rumah. Kalau kemudian nilai tertinggi itu dibuang percuma, apa kemudian tidak boleh punya pembantu? Boleh. Makanya banyak sekali yang namanya pembantu itu, kalau kemudian dia itu mengerjakan apa-apa yang diberikan kepadanya dari majikannya itu dan dia lakukan dengan baik seperti halnya dia melakukan untuk rumahnya sendiri, maka dia masuk surga dengan itu. Ya, makanya kadang-kadang maaf, kita itu kalau toh kemudian punya pembantu itu karena agar lebih cepat dan kemudian bisa beribadah lebih banyak, bisa melakukan amal soleh yang lebih banyak. Jangan sampai kemudian kita itu mengambil pembantu karena kita tidak suka
Ya, melakukannya karena melelahkan, karena merepotkan, tidak bergengsi dan lain sebagainya. Itu tidak ada cinta. Hidupnya penuh dengan nafsu. Ya. Maka itu bagian-bagian yang perlu, bukannya tidak boleh. Banyak pembantunya juga tidak apa-apa. Asal dengan itu kemudian si majikan sama seluruh pembantunya itu bahkan bisa membuat majelis. Kira-kira mau tidak? Seorang majikan itu ya kemudian habis kerja semua dia bermajelis dengan pembantunya ya, kemudian berzikir, saling mendoakan. Kira-kira mau tidak? Kalau memang itu karena cinta, maka dikumpulkannya banyak orang di rumahnya untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Dia akan berada di surga, menjadi sebab orang yang ada di rumah masuk surga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menyuburkan cinta itu dengan menghadirkan kerinduan. Menghadirkan kerinduan. Ya. Yaitu satu, kita kerinduan itu ya bertemu untuk berkomunikasi. Ya. Maka banyak sekali. Ya. Ada banyak ibu-ibu yang gini, maaf ya Bu, saya sudah lama sekali tidak ngaji. Ya. Nah, kenapa kemudian datang? Ya mungkin karena ada masalah, mau berkonsultasi. Kemudian mau, tapi ya tadi, ya memang tidak rindu lah kalau tidak kemudian sering bertemu, ya. Tidak rindu kita kepada Allah kalau kemudian kita memang tidak sering mengupayakan berada di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ya. Kemudian ya tadi berkomunikasi pada Allah, ya. Sebentar-sebentar, ya. Ya, seperti hanya HP. Kita itu kan sangat sering melihat HP. Ya, sehingga ketika HP itu hilang ya seolah-olah dunia runtuh, ya kan, seolah-olah dunia runtuh. Nah, ketika kemudian kita itu tadi sudah kita itu jarang berkomunikasi lewat buku-buku zikir, ya belum hafal, ya namanya tidak sering berkomunikasi itu ya sudah lupa semua, bukunya hilang, ya selesai lah, ya kan. Kenapa tidak lama tidak zikir bukunya hilang begitu saja? Coba yang hilang HP. Yang hilang HP, bilang sama temennya, HP ku hilang, HP-mu hilang, Masya Allah, segera beli, segera beli. Aku tidak punya uang, tak pinjemi. Apa nanti yang terjadi kalau kemudian HP-nya itu tidak ada? Bayangkan, bagaimana itu disebut sebagai kerinduan? Bagaimana Allah kemudian merindukan doa-doa kita? Bagaimana Allah merindukan amal-amal kita? Kalau kita itu memang tidak menyadari bahwa salah satu bentuk kerinduan adalah banyak bertemu, berkomunikasi. Demikian juga dengan keluarga, ya, dengan keluarga. Tidak pernah menyapa, ya. Kalau toh kemudian berlainan, misalnya Jawa, ada seorang ibu yang bertanya begini, Bu Diah, saya itu suaminya saya tidak ada. Saya harus bekerja, sehingga saya itu pertemuan dengan anak itu waktunya sedikit sekali. Bagaimana dengan itu? Saya termasuk orang yang kurang setuju kalau mendidik anak itu, berada di rumah itu tergantung kualitas, tidak. Bertemu itu bicara tentang kuantitas dan kualitas, banyaknya waktu dan bagusnya pertemuan. Lalu kalau kemudian kita kerja, kita bertemu apa? Lewat doa. Lewat doa. Kadang-kadang kita tuh ya sampai ke kantor tuh sudah hilang semua. Ya, tentang anak sudah hilang semua. Sampai ke kantor, temannya satu persatu datang pakai tas baru. Ya Allah, baru lagi ya, bagus banget, sudah hilang semua. Maka dia pengen, ya Allah, mudah-mudahan besok, ya bulan besok ada sisa yang lain sudah beli tas, saya belum, begitu anaknya sudah hilang. Tetapi orang yang selalu terhubung, teringat kenakalan anaknya langsung berdoa, teringat anak-anaknya berdoa, maka akan menjadi bagian hubungan yang erat. Ya. Maka salah satunya bagaimana kita menghubungkan orang banyak, doa yang diijabahi itu adalah doa untuk orang lain. Kenapa? Ya karena orang itu mencoba untuk berkomunikasi, walaupun dia itu punya waktu yang sedikit. Ya. Yang kedua, untuk berdekatan. Ya, untuk berdekat, sehingga prosesnya itu kalau memungkinkan itu. Makanya saya di tahun yang lalu saya kebetulan yang ngaji itu ada teman-teman Telkom. Iklan Telkom itu kalau bisa ya, kalau bisa tinggal pencet nomor, kenapa harus mudik? Ya. Banyak hal yang kemudian menjadikan kita itu
pertimbangannya menjadi panjang gitu untuk mudik. Lah saya bilang kok bisa itu iklan kayak begitu, ya kan? Sampai dikatakan yang namanya silaturahim kita harus berzakat. Kalau HP itu bisa memunculkan tangan ya dan kemudian bersalaman, oke lah ya. Hadisnya itu dari awal mengatakan orang yang bertemu kemudian bersalaman maka berguguranlah dosanya. Ya walaupun saya dikatakan, lu sekarang kan nggak boleh salaman, boleh saja ya sudah habis salaman kemudian kita mencuci kan enggak apa-apa. Lama-lama setan itu berjaya. Kenapa? Salaman enggak boleh, datang enggak boleh, masjid enggak boleh, bertemu enggak boleh. Bahkan kita sangat membatasi ya dengan orang tua, dengan keluarga wajar saja kemudian menimbulkan banyak konflik, banyak tekanan-tekanan hidup. Kemudian yang selanjutnya memberikan banyak waktu. Ya, jadi kerinduan itu memberikan banyak waktu untuk mengingat, untuk berpikir, untuk ya memberikan banyak hal ya. Kalau kemudian kita bisa kepada Allah juga begitu, maka Ramadan itu sampai Allah berikan gambaran. Orang-orang yang cinta kepada Allah, ya orang-orang zaman dulu yang cinta kepada Allah, Ramadan itu mereka off. Mereka berikan seluruh waktunya untuk Allah. Setelah itu 11 bulan yang akan datang mereka akan mengaktifkan seluruh potensi dirinya. Ya. Dan Allah ijabah itu sehingga akan menjadi berkah. Ya. Bayangkan ada orang yang bisa berzakat 3 miliar. Ya. 11 bulan. Ya. Jadi mereka itu memang memberikan waktu. Ya, kalau orang zaman dulu itu bukannya mereka kemudian tidak bekerja, memang mereka mengumpulkan hari liburnya di bulan Ramadan. Bahkan ada yang dari sejak Sya'ban. Kenapa? Karena bagian banyak waktu yang diberikan itu akan memberikan dampak kemudian yang besar, lipatan yang besar di bulan 11 bulan berikutnya. Makanya sampai dikatakan rezeki yang berkah ada pada dagang ya, karena tidak punya pakai waktu. Mereka tidak libur, nggak ada libur Sabtu ya, hari Sabtu Ahad ya, Sabtu Minggu itu tidak ada. Nah kalau dihitung tuh sebulan libur 8 kali ya, kali berapa itu sudah sebulan. Mereka tidak libur, mereka libur penuh di bulan Ramadan, syukur dari Sya'ban. Kenapa? Ya tadi mereka kepingin memberikan waktu kepada ya Allah yang telah memberikan semua yang dibutuhkan manusia, semua sekecil-kecilnya. Bahkan kita tidak rela memberikan waktu itu. Ya. Maka kalau taruh ada yang mau libur sebulan, ya mereka bilang dapat apa, terus bagaimana, ya dan lain sebagainya. Setelah kemudian sekarang banyak lembaga-lembaga Islam yang meliburkan 10 hari terakhir. Malah dipakai belanja, ya kan. 10 hari terakhir mumpung libur dapat THR, belanja. Muter-muter ya, sedemikian rupa. Nah, itu namanya tidak memahami tentang itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya memiliki kepercayaan yang tinggi, berbaik sangka. Karena cinta, karena dekat, sering berkomunikasi, maka semua yang terjadi dia berbaik sangka. Bahkan padahal yang menurut bahasa bumi, menurut bahasa dunia itu sesuatu yang sangat menyesakkan dada. Maka dia akan katakan bahwa sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kebaikan yang banyak di balik itu. Berprasangka baik pada semua ya, semua yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian yang terakhir, menyuburkan cinta itu adalah bagaimana kita mendorong, melakukan inovasi, melakukan hal-hal yang baru agar selalu menyegarkan suasana cintanya. Ya banyak. Maka banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Bagaimana kita berbuat baik, apa yang bisa kita berikan, semua dalam bentuk berbagai inovasi. Ya, inovasi. Kalau zaman dulu misalnya orang itu memberikan hadiah berharga, misalnya itu bentuknya buku, bentuknya Quran. Nah, kalau tidak butuh tidak bisa. Ya, kadang-kadang suatu saat saya itu mendapatkan oleh-oleh garam.
Lah saya senang sekali. Kenapa? Karena garamnya pas habis. Itu hal yang kecil saja. Ya, garam itu memang ya sepele, ya mungkin murah. Maka sampai kalau ini yang dibutuhkan itu begitu. Ya, untuk itulah maka saya sering berlatih bersama ibu-ibu. Ya, ketika ada acara dan sebagainya, saya bilang saya suka enggak cocok ya kalau nyumbangnya uang. Saya bilang cari barang yang kira-kira kalau diberikan pada orang lain, orangnya itu senang. Menjadikan dia bersyukur. Menjadikan dia juga teringat, ya Allah ya, ada banyak orang baik, kapan aku berbuat baik, oh begini caranya berbuat baik, dan sebagainya. Nah sehingga cinta itu akan menumbuh kembangkan ya, menumbuh kembangkan bagian kebaikan-kebaikan yang banyak dari kehidupan kita. Nah ibu-ibu, itulah yang perlu kita fahami ya, dan perlu kita cermati dalam diri kita. Benarkah kita itu sudah menumbuh kembangkan cinta, atau justru kita terbelenggu oleh banyaknya nafsu, banyaknya keinginan yang kadang-kadang kemudian menimbulkan hawa, hal-hal yang tidak bagus dari apa-apa yang kita inginkan ya dalam proses kehidupan ini. Nah mudah-mudahan kita selalu berharap bahwa Ramadan ini akan memberikan perubahan yang besar. Sebesar apa yang kita lakukan ya. Maka perbaiki hati kita. Sekali lagi kita ingatkan 10 hari terakhir adalah bagian yang penting. Ya, karena agar tidak kececer ya, Allah sampai memberikan ya petunjuk yang mudah dilakukan manusia. Jangan sampai karena kita itu mengejar bacaan Quran, kemudian ternyata nggak tercapai, alah wes sudahlah, putus asa ya. Nah, istighfar itu bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Nah, seperti hanya saya tunjukkan pedagang kue tadi, target dari 10 hari terakhir itu jiwa kita merasa senang, merasa dekat, merasa bombong ya, merasa bahagia terhadap amal-amal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan itu tertangkap kemudian dinilai oleh malaikat, dan kemudian Allah memberikan ijabahnya kepada kita, sehingga hari-hari setelah Ramadan itu menjadi hari-hari yang akan membawa kita ya pada kebaikan yang banyak. Ibu-ibu rahimakumullah ya, karena minggu depan itu sudah hari terakhir Ramadan, maka kita akan akhiri ya kajian bincang-bincang kita lewat YouTube pada bulan Ramadan ini, sehingga kita akan bisa melihat dan mengevaluasi peningkatan di bulan Syawal. Syawal itu adalah bulan peningkatan dari berbagai amal yang Allah izinkan di bulan Ramadan. Untuk itulah kenapa bulan Syawal Allah memberikan karunia yang spesial, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, agar kita punya kekuatan lebih untuk bisa meningkatkan hari-hari kita di bulan Syawal. Nah, setelah Syawal baru kita akan bertemu kembali dengan membahas tentang harapan-harapan dalam kehidupannya. Orang setinggi apa kedudukan seseorang, setinggi apa kemanfaatan yang bisa dia lakukan, itu bisa dilihat dari harapan-harapan orang itu ya terhadap jalan kehidupannya. Selamat memaksimalkan diri di akhir bulan Ramadan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan kemudian menggantikan kejelekan-kejelekan yang terjadi pada kita dan lingkungan menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak. Fastabiqul khairat. Marilah kita tutup kajian terakhir ini dengan doa. Ilahadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bighairi hisab Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka raufur rahim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma inni nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba mahibbuk wal amala diyubalighuni hubbak Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Allahumma ja'alna mafatikal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.